Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Francisca dengan NIM 40122111012. Di video ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah MPPH yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea SHMH. Dan berikut kedua soalnya, yaitu yang pertama ada tipe penelitian itu dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian eksplanato. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral atau disertasi. Nah, berikut beberapa jawaban yang akan saya jawab, yaitu dari pertanyaan pertama dulu. Tipe penelitian dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian eksplanato itu apa sih? Jadi, metode penelitian hukum explanatory itu merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dan penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan dan menguraikan suatu hubungan sebab akibat dari atau antara variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena hukum tersebut. Nah, penelitian hukum explanatory ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum baik dari segi teori maupun segi praktik. Dan metode penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena hukum. Dan penelitian explanatory ini seringkali digunakan untuk mengkaji suatu isu-isu hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang komprehensif. Nah, adapun langkah-langkah penelitian hukum dari penelitian hukum explanatory ini, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada kajian literatur, yang ketiga perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, dan pelaporan penyebaran hasil. Nah, untuk identifikasi masalah sendiri itu merupakan langkah pertama dalam penelitian explanatory sendiri. Itu artinya mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti oleh peneliti. Dan peneliti itu harus memahami konteks masalah dan menentukan variabel-variabel yang relevan. Yang kedua itu kan ada kajian literatur. Nah, dalam kajian literatur ini peneliti itu harus peneliti perlu untuk melakukan kajian literatur untuk memahami sebuah teori-teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini itu membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis dan mengembangkan kerangka yang teoritis. Untuk perumusan hipotesis sendiri itu berdasarkan kajian literatur, yang dimana peneliti merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam suatu penelitian. Dan hipotesis ini adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dan yang keempat itu ada pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini peneliti harus mengumpulkan data yang relevan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, yang dimana data dapat berupa data primer yang diperoleh melalui survei, wawancara, atau sebuah observasi, serta ada data sekunder yang berasal dari dokumen atau sumber lain. Yang berikut itu ada analisis data, yang dimana analisis data ini itu merupakan data yang telah dikumpulkan terus dianalisis menggunakan metode statistik atau metode analisis kualitatif, yang dimana analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menemukan hubungan antara variabel-variabel yang telah diteliti. Yang keenam itu ada interpretasi hasil, yang dimana peneliti ini harus menginterpretasikan
hasil analisis data dan menjelaskan hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang telah digunakan atau yang telah ditemukan. Interpretasi hasil ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi atau implikasi kebijakan. Dan yang terakhir itu ada pelaporan dan penyebaran hasil, yang dimana penelitian hukum explanatory ini disusun dalam bentuk laporan penelitian yang menjelaskan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Dan laporan ini kemudian disebarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, dan pembuatan kebijakan. Ada beberapa keunggulan dan keterbatasan dari metode explanatory ini sendiri, yaitu dari keunggulannya itu ada penjelasan yang lebih mendalam, di mana metode ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum dan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dan ada kebaruan temuan, yang dimana penelitian explanatory ini dapat menghasilkan temuan yang baru dan orisinal yang dapat memperkaya literatur dan praktik hukum. Namun metode ini kan tadi ada keterbatasannya juga, yang dimana itu ada kerumitan analisis, yang dimana analisis hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang dapat menjadi kompleks dan memerlukan keahlian statistik atau metode analisis lainnya. Dan yang kedua itu ada keterbatasan generalisasi, yang dimana itu hasil penelitian explanatory mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke konteks atau populasi yang lebih luas karena tergantung pada sampel dan variabel yang telah diteliti. Maka metode penelitian hukum explanatory ini merupakan alat yang penting untuk menjelaskan fenomena hukum yang kompleks dan menemukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang mempengaruhinya melalui langkah-langkah yang sistematis dan analisis yang lebih mendalam, dan peneliti dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum dan praktiknya. Meski memiliki keterbatasan, metode ini tetap menjadi pilihan yang relevan untuk penelitian hukum yang memerlukan pemahaman komprehensif dan penjelasan yang lebih mendalam. Dan ada metode penelitian hukum deskriptif, yang dimana ini merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena hukum yang telah diteliti. Dan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang lengkap tentang suatu fenomena hukum tanpa memberikan interpretasi atau analisis hukum yang mendalam. Penelitian hukum deskriptif ini juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang suatu fenomena hukum, yang dimana baik itu berupa peraturan perundang-undangan, praktik hukum, atau pandangan masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini juga berfokus pada pengumpulan data dan penyajian data secara objektif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh. Langkah-langkah dalam penelitian hukum deskriptif ini ada beberapa, yaitu identifikasi masalah, kajian literatur, perumusan tujuan, pengumpulan data, analisis data, penyajian hasil, dan penarikan kesimpulan. Untuk langkah-langkah penelitian hukum deskriptif ini sendiri tidak jauh beda dengan metode penelitian sebelumnya, dan keunggulan dan keterbatasan metode deskriptif ini juga tidak jauh beda, yaitu di keunggulannya ada gambaran komprehensif, yang dimana metode ini memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang suatu fenomena hukum sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian yang lebih lanjut atau pengambilan keputusan, serta objektivitas data, yang dimana penelitian deskriptif ini berfokus pada suatu pengumpulan data yang objektif dan faktual, yang dimana sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa keterbatasan dari metode penelitian deskriptif ini yaitu
adanya keterbatasan analisis yang dimana metode deskriptif ini tidak memberikan analisis yang mendalam dan interpretasi yang komprehensif mengenai hubungan antara variabel-variabel yang telah diteliti, dan kurangnya kebauran temuan yang dimana penelitian deskriptif ini lebih cenderung menghasilkan temuan yang bersifat deskriptif dan yang mungkin tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori atau praktik atau suatu praktik hukum. Jadi, metode penelitian hukum deskriptif ini merupakan alat yang penting untuk menggambarkan fenomena hukum yang secara sistematis, faktual, dan akurat. Serta melalui langkah-langkah yang sistematis dan penyajian data yang objektif, peneliti dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai fenomena hukum yang diteliti. Meski memiliki beberapa keterbatasan dalam hal analisis dan kebaruan temuan, metode ini tetap menjadi pilihan yang relevan untuk penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh. Dan yang ketiga itu kan ada metode penelitian hukum eksplanatori, yang dimana penelitian hukum eksplanatori ini merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menguraikan suatu hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena hukum. Nah, penelitian hukum eksplanatori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai fenomena hukum baik dari segi teori maupun praktik. Nah, untuk langkah-langkah penelitian hukum eksplanatori ini sendiri itu tidak jauh beda dari metode penelitian sebelumnya, yaitu ada identifikasi masalah, kajian literatur, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, dan pelaporan dan penyebaran hasil. Untuk keunggulan dan keterbatasannya tersendiri yaitu penjelasannya lebih mendalam, kebaruan temuan, dan keterbatasannya itu ada di kerumitan analisis dan keterbatasan generalisasi. Jadi kesimpulannya, untuk metode penelitian hukum eksplanatori ini sendiri merupakan alat yang penting untuk menjelaskan fenomena hukum yang lebih kompleks dan menemukan suatu hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang mempengaruhinya. Serta dalam melalui langkah-langkah yang sistematis ini dan analisis yang lebih mendalam, peneliti dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum dan praktiknya. Meski memiliki keterbatasan, metode ini juga tetap menjadi pilihan yang relevan untuk penelitian hukum yang memerlukan pemahaman yang komprehensif dan penjelasan yang lebih mendalam. Nah, jawaban nomor 2 itu dalam penelitian hukum di setiap jenjang pendidikan itu memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang hukum. Namun ada perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan spesifik, metodologi, tingkat kedalaman analisis, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, penelitian hukum dalam jenjang sarjana atau skripsi ini itu memiliki tujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dalam penelitian hukum. Mahasiswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi masalah hukum, merumuskan hipotesis, dan melakukan analisis sederhana untuk menghasilkan kesimpulan. Yang dimana skripsi pada jenjang sarjana ini juga bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori-teori hukum yang telah dipelajari selama masa kuliah. Dalam hal metodologi, penelitian pada jenjang sarjana biasanya menggunakan metode penelitian deskriptif atau studi kasus. Mahasiswa dapat mengandalkan kajian literatur dan data sekunder, meskipun pengumpulan data primer juga dimungkinkan. Dan metodologi yang digunakan dalam skripsi ini lebih sederhana dan tidak memerlukan teknik analisis yang kompleks. Analisis dalam skripsi itu biasanya bersifat deskriptif dan eksploratif dengan fokus pada pemahaman dasar tentang fenomena hukum yang diteliti.
mahasiswa tidak diharapkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori hukum, melainkan lebih kepada pemahaman dan penguasaan konsep-konsep dasar hukum. Terus kontribusi di skripsi ini lebih kepada pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar hukum dan kemampuan untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian hukum pada jenjang magister atau tesis ini tesis pada jenjang magister itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam dan sistematis, yang dimana mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah hukum yang lebih kompleks, merumuskan hipotesis yang lebih spesifik, dan melakukan analisis yang lebih mendalam. Tesis ini juga bertujuan untuk menghasilkan kontribusi yang lebih signifikan terhadap ilmu hukum dibandingkan dengan skripsi, yang dimana penelitian pada jenjang magister ini dapat menggunakan berbagai metode, termasuk metode kualitatif, kuantitatif, dan atau kombinasi keduanya. Mahasiswa seringkali melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara, survei, atau observasi, yang dimana metodologi yang digunakan dalam tesis ini lebih kompleks dan memerlukan teknik analisis yang lebih canggih dibandingkan dengan skripsi. Adapun penelitian hukum pada jenjang doktoral atau disertasi ini bertujuan untuk menghasilkan kontribusi yang orisinal dan signifikan terhadap ilmu hukum. Mahasiswa doktoral itu diharapkan dapat mengidentifikasi masalah hukum yang sangat kompleks, merumuskan hipotesis yang inovatif, dan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dimana disertasi ini juga bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang dapat memperkaya literatur hukum dan memberikan implikasi yang praktis, yang dimana metodologi yang digunakan itu sangat ketat dan sistematis, yang dimana mahasiswa doktoral harus mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan standar metodologi yang tinggi, termasuk pengumpulan data primer yang komprehensif dan analisis data yang canggih. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penggunaan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih.